Pemirsa, seringkali meresahkan warga, puluhan pemuda yang tengah asik berpesta miras digerebek oleh polisi. Puluhan pemuda tersebut diamankan bersama barang bukti minuman keras dan langsung digiring ke Polsek Tamalate guna diproses lebih lanjut. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate, Kota Makassar menggerebek puluhan pemuda yang tengah asik menenggak minuman keras secara bersama-sama di salah satu rumah warga di Jalan Perumahan Kumala Permai, Leping. Total 29 orang diamankan beserta barang bukti puluhan botol miras. Penggerebekan ini sendiri dilakukan polisi setelah mendapat laporan dari salah satu warga terkait adanya puluhan pemuda yang menggelar pesta miras. Sejumlah pemuda yang diamankan pun langsung digiring ke Polsek Tamalate guna diproses lebih lanjut. Hilang bawamu, hilang antumu. Yang nongi kau punya perbuatan. Kau konsumsi miras, dibolehkan tidak? Pemirsa, ratusan buruh tenaga bongkar muat Pelabuhan Bungku, Toko Kendari, Sulawesi Tenggara mengamuk di kantor Syah Bandar Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang buruh bahkan nyaris membakar meja yang ada di depan pintu masuk kantor pelabuhan. Ratusan buruh tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Bungku, Toko Kendari, Sulawesi Tenggara mengamuk di kantor KSOP Kendari. Mereka kecewa dengan kantor Syah Bandar Kendari yang tak satu pun masuk bekerja, padahal hari ini merupakan hari kerja. Buruh yang kecewa kemudian mencoba membakar meja security yang ada di depan pintu masuk kantor. Beruntung buruh lainnya dapat menahan aksi tersebut sehingga kericuhan dapat diredam. Para buruh menuntut untuk dipekerjakan kembali di dalam pelabuhan setelah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Belum Pak, kami tidak dipekerjakan sampai hari ini. Ada berapa buruh yang belum dipekerjakan? Sekitar 600 buruh, 350 dari Karya Bahari dan 350 dari Tunas Bangsa Mandiri. Sudah berapa lama sampai sekarang? Kalau dari Karya Bahari kami sudah sekitar kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Buruh berjanji akan terus melakukan boikot di Pelabuhan Bungku, Toko Kendari agar dapat dipekerjakan kembali di pelabuhan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi aksi yang meresahkan warga, 3 orang remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi korban penyerangan kelompok geng motor bersenjata tajam. Ya, aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral usai diunggah warga di media sosial. Tiga remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan sekelompok geng motor terekam kamera CCTV. 3 orang pemuda sedang duduk di atas sepeda motor diserang kelompok geng motor yang membawa senjata tajam. Korban yang panik langsung menjatuhkan sepeda motornya dan para pelaku merusak sepeda motor korban. Tidak sampai di situ, para pelaku yang diperkirakan masih remaja belasan tahun ini juga membacok salah satu korban hingga melukai tangan dan bagian kepala korban. Yang pemilik motor itu kena juga, yang 3 orang itu ya? Ada yang kena temennya. Di bagian apa kena bacoknya? Tangan sama ini nih, bagian kepala. Oh, itu tawuran atau begal sih Mas yang Mas denger? Kayaknya salah sasaran, soalnya pas begitu turun dari motor, nih ini orangnya gitu. Bilang gitu, yang bacoknya ini orangnya gitu. Langsung pada. Warga berharap petugas kepolisian rutin melakukan patroli di jam rawan aksi kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tim gabungan reserse Polres Tulang Bawang menangkap pelaku pencabulan anak di bawah umur yang kerap membawa senjata api. Dari hasil penangkapan, tugas mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisi aktif. Petugas gabungan menggerebek rumah AW 39 tahun terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur bersenjata api. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Gedung Meneng Induk, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Saat digeledah, petugas menemukan senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya yang disembunyikan pelaku. Saat hendak membawa pelaku ke dalam mobil, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga yang diduga keluarga pelaku. Petugas pun melepaskan tembakan peringatan. Penangkapan bermula saat keluarga korban melaporkan aksi bejat pelaku ke polisi. Korban yang masih di bawah umur mendapat ancaman dengan senjata tajam dari pelaku. Selama ini memang petugas meresahkan warga.
Dasar kami melakukan penangkapan awalnya adalah berawal dari adanya laporan terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, yang mana pada saat itu tersangka W ini melakukan pengancaman terhadap korban menggunakan senpi rakitan. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, serta pasal tentang kepemilikan senjata tajam dan amunisi aktif dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Tulang Bawang Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Seorang ibu 3 anak warga Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto nekat mencuri motor di sebuah minimarket. Ya, pelaku nekat mencuri sepeda motor karena terbelit hutang. Aksi seorang ibu di Mojokerto nekat mencuri motor di sebuah minimarket terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang dibonceng seseorang turun di depan minimarket di Jalan Semeru, Kota Mojokerto. Pelaku mengamati kejadian sekitar, melihat sepeda motor yang kuncinya tertinggal. Pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari rekaman CCTV diketahui pelaku merupakan ibu rumah tangga berusia 28 tahun. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena terbelit hutang sebesar 4 juta rupiah kepada tetangganya. Polresta Mojokerto menjelaskan tersangka berhasil diamankan setelah tim reskrim melakukan penyelidikan di lokasi. Berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan anggota, kemudian kita dapatkan petunjuk berupa CCTV tersebut. Atas dasar CCTV tersebut kami lakukan analisa. Kemudian hasil analisa dapat kita ketahui bahwa pelaku tersebut adalah perempuan. Kami lakukan tracking, kemudian profiling, dan setelah itu kami lakukan penangkapan. Dari tangan tersangka, pelaku menyita barang bukti baju yang dipakai saat melakukan aksinya. Sedangkan barang bukti sepeda motor masih dalam proses pencarian. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Hanya karena kesal, seorang ayah di Kota Bengkulu tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 2 tahun. Ya, anak perempuan tersebut dipukul di bagian kemaluan hingga mengalami pembengkakan dan mengalami demam tinggi. Seorang ayah berusia 32 tahun ini ditangkap polisi. Aksinya tak terpuji. Ia tega melakukan penganiayaan terhadap anak perempuannya yang baru berusia 2 tahun. Korban dipukul di bagian kemaluan hingga mengalami pembengkakan. Kasus ini terungkap ketika nenek korban datang berkunjung untuk menemui cucunya. Namun kedatangannya sempat ditolak oleh pelaku dan istrinya. Karena rindu dengan cucunya, sang nenek tetap memaksa dan akhirnya bisa bertemu dengan korban. Saat bertemu, korban meminta diantarkan oleh sang nenek untuk buang air kecil. Di saat itu, korban mengeluhkan sakit di bagian kemaluan. Dan setelah dilihat kemaluan sang anak mengalami bengkak, selain itu sang anak juga dalam kondisi panas tinggi. Tak terima atas perbuatan tersebut, nenek korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Membawa si cucu ini ke kantor polisi, yaitu Satreskrim Polres Bengkulu, yang dimana dilarang di situ oleh si pelaku dan si istri. Nah, yang menjadi kejadian tersebut bahwasanya si pelaku itu memukul kemaluan dari si anak kandung dia sendiri itu, yang dimana si korban anak mengalami badan yang panas tinggi, yaitu sampai 39 kata pengakuan dan keterangan dari si anak. Pasca mendapatkan laporan, polisi langsung menangkap pelaku yang berprofesi sebagai security. Pelaku mengaku memukul anaknya karena kesal, namun polisi masih mendalami apa yang melatar belakangi perbuatan sadis pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan. Bisa Anda akses kapanpun melalui sejumlah channel kami di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews TV dan
@official_iNewsTV. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Tentunya bersama saya Anggi Pasaribu dan rekan saya. Ya, saya Aldi Hawari, kami pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami kami sampaikan. sampaikan.